Ya sahabat, sekarang kita langsung menuju ke rumah sakit. Ini udah disiapin tuh dia, kayak keranjang gua. Mudah-mudahan dia sabar dan kita langsung go ke rumah sakit hewan. Ya sahabat, malam ini malam yang nggak terlalu baik buat saya. Intinya malam ini lagi nggak enak banget karena si Kimi sakit, meriang mungkin ya, badannya anyep. Apa tuh anyep? Adem gitu. Bukan adem juga sih, jadi kalau dipegang tuh biasanya tangannya kan anget. Ini tangannya dingin, kakinya dingin, terus dia tuh diem, makannya ogah-ogahan, terus dikasih minum juga nggak terlalu antusias gitu. Walhasil dia sepertinya sakit, saya yakin banget dia sakit, udah seharian. Jadi memang malam ini sekarang udah jam 12 malam, saya nggak nyaman tidur dalam keadaan si Kimi seperti ini. Saya mau bawa dia ke rumah sakit khusus binatang. Ada, paling nggak diobservasi sama dokter, mungkin disuntik vitamin atau apa supaya dia lebih bertenaga. Makan sih makan, tapi sedikit banget, jadi asupan energinya tuh kurang. Dia juga tuh diem gitu. Ini beda lah malam ini, jadi saya mendingan saya bawa dia ke rumah sakit aja deh, daripada saya tidurnya juga nggak nyaman. Dia juga, saya takutnya dia nanti kenapa-napa gitu. Paling nggak saya akan usahakan yang terbaik. Ayo Kimi, kita jalan ke rumah sakit, ketemu sama dokter ya. Ya sahabat, sekarang kita langsung menuju ke rumah sakit. Ini udah disiapin tuh dia, kayak keranjang gua. Mudah-mudahan dia sabar dan kita langsung go ke rumah sakit hewan. Ya sahabat, sekarang saya udah deket rumah sakit hewan. Ini jam 12:30 malam. Mudah-mudahan dokter jaganya dalam keadaan fresh dan moodnya bagus, jadi bisa memeriksa si Kimi dengan teliti. Kita udah nyampe. Karena memang ini emergency, semakin malam si Kimi semakin anyep, badannya semakin sakit, makanya saya tetap bawa. Kalau nunggu besok saya khawatir dia makin lemes, jadi saya bawa aja tengah malam. Tadi jam 8 jam 9 masih nggak segini kondisinya, masih mau bangun. Kalau sekarang udah benar-benar rebahan, nggak mau ngangkat kepalanya. Kita nanti bawa mungkin ke UGD-nya, kita cek seperti apa di sana. Nah, ini udah sampai. Iya, jadi saya baru aja turun, tapi kan memang nggak bisa bawa kamera karena kan ada peraturan di rumah sakit hewan Jakarta ini di Ragunan, nggak boleh pakai kamera. Terus sampai sana sekarang jam 12:30 malam, ternyata memang nggak bisa terima binatang eksotik, harus bikin janji dulu. Seperti saya datang nggak bikin janji karena ini emergency, tapi memang ternyata memang nggak bisa kecuali anjing dan kucing. Terus saya telepon ke klinik 24 jam. Untung saya telepon dulu karena lumayan jauh, dan ternyata dokternya pun nggak bisa karena dia hanya bisa anjing dan kucing. Jadi ini salah satu yang mesti dipikirkan buat sahabat ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan eksotik. Hewan eksotik itu yang bukan hewan domestik tentunya ya, misalnya kayak bukan kuda, bukan kambing, bukan anjing, kucing, tapi misalnya kayak kera itu termasuk eksotik. Terus yang lain-lain lah yang memang wild animal, terus diadaptasikan di rumah gitu. Ini satu masalah sebenarnya, karena ketika binatang kita sakit di tengah malam, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dokternya ada, saya punya nomor teleponnya, tapi kan posisinya memang nggak praktek. Malam ini mungkin udah tidur dan memang nggak ready 24 jam untuk binatang eksotik. Ada, besok saya bisa samperin dokternya praktek di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Jadi jadwalnya saya udah punya di sini gitu untuk dokter yang biasa menangani kera.
Saya rada kalut ini sebenarnya, kesel tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ini memang konsekuensi dan resiko yang harus saya hadapin gitu. Ya sahabat, jadi memang sudah ditentukan masing-masing pada semua yang bernyawa di muka bumi ini akan ada waktu di mana akan berpulang kepada Sang Pencipta. Dan sekuat apapun, sekeras apapun usaha kita, kalau memang sudah waktunya, maka tidak bisa ditunda walaupun 1 detik. Memang Kimi ini sepertinya sudah waktunya gitu. Jadi nggak ada hal lain selain kita mengikhlaskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datangnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau ikan, betapa sayangnya saya sama ikan, dan ketika ikan mati supaya menyatu maka saya makan. Tapi kalau Kimi nggak memungkinkan gitu. Supaya menyatu saya sama Kimi saya makan nggak mungkin, karena saya nggak, di ajaran saya nggak boleh makan mayat, karena Kimi itu sudah menjadi bangkai, meninggal ketika mati, ketika sakit dan nggak disembelih kan itu. Dan saya nggak tahu apakah monyet termasuk haram atau tidak, tapi saya nggak makan monyet, jadi ya saya kuburkan. Tapi paling nggak, supaya nggak jauh-jauh, maka kuburannya saya taruh di tempat biasa saya nongkrong, biasa saya main sama Kimi selama ini, maka saya kuburkan di situ. Jadi posisinya ada di halaman juga, di sekitar sini. Dan sekarang saya nggak tahu proses penanganan jenazah monyet, kan saya nggak tahu. Tentu tidak disolatkan karena kan Kimi nggak sholat, jadi nggak perlu disolatkan. Tapi dikafani ya pakai kain kafan, kain putih, terus nggak dimandiin karena memang Kimi juga kan jarang mandi. Ya udah, jadi mau saya kuburin aja. Tuh Mbak, nanti Mbak itu yang ini. Ya, kasihan dia nggak bisa napas, terus sudah diinfus, diobatin. Dia tuh memang ada kelainan tulang belakang di sini Mbak, jadi memang nggak bisa tumbuh umur panjang. Jadi kalau tumbuh, rusuk-rusuknya itu menekan organ dalam. Ya, jadi mungkin sahabat penasaran, pengen tahu kan betapa sibuknya saya dengan banyak binatang dan kegiatan saya. Jadi saya serahkan, saya percayakan untuk ngurus Kimi itu Baito, yang memang memperhatikan setiap hari. Udah berapa lama Mbak berarti sama Kimi Mbak? Udah 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun dan memang paling perhatian itu si ini. Kemarin sakitnya, setahu Baito ini kan udah berapa kali sakit? Sakitnya sih udah ada 3 kali begitu. 3 kali yang Iya. sampai masuk rumah sakit ya? Iya. Yang paling parah waktu itu pernah kayak apa? Kejang-kejang, Kejang-kejang. kakinya gitu, tangannya dingin, agak biru-biru gitu.
Kalau yang sekarang kemarin malah nggak kejang ini terakhir ya? Enggak kejang, cuma Cuma udah lemes, lemes gitu. Lemes itu karena udah lumpuh, Mbak. Iya. Udah lumpuh. Jadi memang ya udah waktunya sih. Iya, saya udah sayang banget nih sama dia gitu. Ya iyalah, kalau udah paling nurut sama Mbak Ito. Tapi kita juga bakalan nyusul sih, Mbak. Cuman belum waktunya aja. Semua yang hidup itu kan pasti akan mati. Mungkin Furkon atau Abe Udah nggak ngerti tahu siapa banget yang nih saya duluan. kalau dipukul-pukul nih sama itu bercanda gitu sama Pak Mama. Hmm? Nggak boleh dia tuh nangis itu teriak-teriak. Teriak-teriak. Iya. Ya kalau Mbak di gini-giniin. Iya digitu-gitu. Iya. Ngerti gitu dia. Kalau yang lain mah enggak. Jadi dia itu membela gitu. Kalau misalnya Mbak Ito dibecandain pura-pura ya sama siapa, pura-pura dipukul gitu, dia marah-marah, si Kiminya marah-marah karena udah kayak anak. Karena dari bayi kan, waktu bayi tidurnya sama saya, terus sempat sama Mike juga pas saya sibuk, terus setiap hari ya sama Mbak Ito, setiap hari sama Mbak Ito. Saya paling nengok, lihat, mainin, kadang-kadang pergi seharian. Tapi kalau yang hari-hari setiap hari sama Mbak Ito, sama saya nurut, tapi kalau dipanggil cuek gitu. Tapi kalau sama Mbak Ito dipanggil masih nyamperin. Kalau sama orang lain dia suka nggak mau. Ya, saya yakin saat ini si Kimi udah tenang, udah nggak sakit lagi. Ya, dengan apapun yang dia tinggalkan di sini adalah kesedihan, tapi saya mau skip kesedihannya. Saya hanya ingin mengingat masa-masa bahagia saya sama Kimi. Udah ya Mbak, yang ikhlas.